Shalom, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, jumpa lagi dalam Sikat Sabda Iman Katolik. Hari Minggu Prapaskah pertama, 26 Februari 2023. Bacaan dari Injil Matius bab 4 ayat 1-11. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus dicobai oleh roh ke padang gurun supaya dicobai iblis. Setelah berpuasa selama 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Kemudian iblis membawa Yesus ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu iblis berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis, mengenai engkau ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk pada batu." Yesus menjawab kepadanya, "Ada tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Lalu iblis membawa Yesus ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Iblis berkata kepadanya, "Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah Aku." Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyalah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau harus berbakti." Lalu iblis meninggalkan Yesus, dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Dia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, para pendengar setia Sabda Iman Katolik dimanapun Anda berada, salam sehat untuk kita semua. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, minggu ini kita memasuki minggu masa Prapaskah pertama. Dalam bacaan Injil hari ini diperlihatkan di mana ketika di padang gurun Yesus dicobai iblis untuk mengubah batu menjadi roti. Nah, apa yang terjadi ketika saat itu? Yesus menolak dengan menjawab bahwa ada tertulis, manusia hidup bukan hanya dari roti saja, tetapi dari firman yang keluar dari mulut Allah. Kita tahu bahwa di padang gurun yang tandus, yang ada hanyalah batu-batu, suasana gersang dan kering. Yesus dicobai iblis untuk menunjukkan kuasa dan kekuatannya, yakni mengubah batu-batu tersebut menjadi roti sebagai santapan. Karena iblis tahu bahwa Yesus mulai merasakan kelaparan setelah menjalani puasa selama 40 hari dan 40 malam lamanya. Akan tetapi Yesus berhasil menghalau iblis tersebut. Katanya, "Enyalah iblis,
Sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, masa Prapaskah ini menjadi kesempatan untuk mengadakan silih, yakni memaknai penderitaan Kristus dan salibnya dalam batin kita. Mistikus Karmelit dari Prancis, Santa Teresia Lisieux, dalam bukunya tentang sejarah perjalanan jiwa, dia menuliskan salah satu permohonan doanya yang sering atau selalu diulang-ulang di hadapan salib Kristus. Bunyinya demikian: Tuhan Yesus, saat tergantung di kayu salib, pastilah engkau mengalami kehausan yang mengerikan. Perkenankanlah saya memberi setetes air kepadamu, yakni dengan sesering mungkin saya menjalani silih penderitaanmu dalam batinku, supaya semakin banyak umat Kristiani menjadi bertobat. Bapak, Ibu, dan saudari yang terkasih, masa Prapaskah juga menjadi suatu kesempatan intens di dalam menjalani praktek-praktek kesalehan dengan menyelami misteri-misteri Kristus. Dalam Direktorium Pedoman Kesalehan Umat Katolik dirumuskan demikian: masa Prapaskah mendahului dan persiapan hari Paskah. Prapaskah adalah masa umat beriman mendengarkan sabda Tuhan secara intens, dengan disertai pertobatan, pantang, dan silih sebagai sarana untuk berdamai kembali dengan Allah dan sesama, terlebih untuk mengantar jiwa menjalankan karya pertobatan Kristiani di dalam doa, puasa, dan karya amal kasih. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.